Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-26. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Kong Yuan mengancam Chen yang mendapatkan kuas merak. Jika Chen Sangsang tidak mengembalikan kuas merak, seluruh suku merak akan memburunya kemanapun Chen pergi. Chen Sangsang yang tidak mau mengembalikannya berkata, "Aku mendapatkannya dengan usahaku sendiri. Kenapa aku harus mengembalikannya?" Mendengar itu, Kong Yuan terlihat mengeluarkan teknik yang bernama cahaya suci 5 warna yang membentuk seperti burung merak raksasa, menyerang Chen Sangsang dengan niat membunuh. Melihat itu, Chen mengatakan, "Kamu ini sudah tua, seharusnya menurut saja." Kemudian Chen Sangsang langsung mengeluarkan tekniknya yang bernama pedang haus darah. Kekuatan tebasan pedang yang sangat kuat membelah serangan Kong Yuan dan membuat Kong Yuan muntah darah. "Sial, bagaimana bisa Chen Sangsang begitu kuat?" katanya dalam hati. Para ras monster membeku, terdiam melihat kengerian kekuatan Chen Sangsang yang membuat Kong Yuan tak berkutik di hadapannya. "Lebih baik kita tidak menyinggungnya, jika tidak kita akan mati," ucap mereka. Kemudian terlihat Chen Sangsang menyapa King yang sudah lama tidak bertemu. "Kamu datang di saat yang tepat," ucap King kepada Chen Sangsang sambil melihat kuas merak yang dipegang Chen. Chen Sangsang menjawab, "Tolong jangan salah paham saudara. Aku tidak berniat mencuri kesempatan dalam situasi ini. Aku sangat membutuhkannya. Sebenarnya, aku sudah pergi ke kota Merak untuk mencurinya. Tapi sebelum aku menemukannya, aku ketahuan Meiji dan dia mengejarku. Untuk kabur darinya, aku menggunakan formasi ilusi kepadanya." Mendengar itu, King bertanya, "Kamu menahan Meiji dengan formasi ilusi? Berapa lama akan menahannya?" "Paling lama hanya bisa menahan 5 menit saja," jawab Chen Sangsang. Chen Sangsang kembali bilang, "Sebaiknya kita pergi. Aku dengar kepala sekte ingin menangkapmu." King tersenyum, dia bilang, "Sudah kuduga. Tapi jika aku pergi sekarang, itu kabar baik untuk mereka." Chen Sangsang yang tidak mengerti maksud ucapan King, dia hanya terdiam. Kemudian King mengajak Chen bermain-main melawan para ras monster. Tentu saja Chen bersedia menemani King bermain-main melawan para monster itu. King meminta Chen Sangsang untuk menahan Kong Yuan dan ketua burung rok besar sampai Meiji datang. "Sisanya aku yang menghadapinya. Setelah dia datang, kita habisi dia dan para monster, kecuali suku naga." Mendengar itu, Chen Sangsang berkata dalam hati, "Jika orang lain bilang begitu, mungkin aku tidak akan percaya. Tapi dia memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan lagi." Chen Sangsang tersenyum menjawab, "Baiklah, kita lakukan bersama." Setelah membereskan semua, cincin penyimpanan Meiji menjadi milikku. Tapi kalau kamu tidak bisa mengalahkan mereka semua, aku akan pergi. Ya, aku juga takut mati sih. Itu tidak masalah buatku. Ayo kita mulai sekarang juga, ucap King sambil memulai penyerangan. Chen Sangsang langsung menyerang Kong Yuan dan ketua suku burung rok. Chen menyerang mereka tidak dengan niat membunuh, dia hanya menghalangi mereka berdua agar tidak mengganggu King. Di sisi lain, King menghajar satu persatu orang-orang dari suku burung rok dan suku merak. Mereka tidak ada satupun bisa melawan kekuatan King hingga mereka babak belur. Melihat King menghajar orang-orang itu, Kong Hua menerjang ke arah King berteriak, "Hentikan bajingan!" Namun King bergerak lebih cepat ke arahnya, lalu membenamkan tinjunya ke muka Kong Hua. Pukulan keras tangan King membuat Kong Hua terhempas ke udara. Darah berceceran keluar dari hidungnya, lalu ambruk di hadapan Kong Lian dan terlihat tak sadarkan diri. Kong Lian kesal melihat orang-orangnya dihajar habis-habisan King. Dia pun mengeluarkan kertas segel dan berkata, "Kamu sendiri yang memaksaku mengeluarkan ini." Melihat kertas segel yang dipegang Kong Lian, King merasakan ada yang tidak beres dengan kertas segel itu. Chen Sangsang yang sedang bertarung mengetahui kekuatan kertas segel itu. Dia memperingati King berteriak, "King, cepat menghindar. Kertas segel itu memiliki kekuatan serangan setara alam raja." Tapi sayangnya, Kong Lian telah selesai merapalkan mantra, kemudian melemparkannya. Dari kertas segel itu keluar tangan besar menghantam arena di mana King berdiri, hingga hancur menjadi puing-puing dan arena itu tertutup asap. Chen Sangsang terkejut sembari memanggil nama King. Melihat King terkena serangan Kong Lian. Di sisi lain, Kong Yuan dan ketua suku burung rok tertawa terbahak-bahak. Dan ketua suku burung rok juga bilang, "Meskipun King kuat, tapi dia takkan bisa menahan serangan itu. Dia pasti sudah mati." Sedangkan Chen Sangsang yang kini dia terkepung dalam situasi buruk, dia berpikir untuk melarikan diri. Tapi Chen merasa penasaran dengan kondisi King saat ini. Melihat Chen sudah terkepung, Kong Lian bergerak maju sambil mengajak Kong Yuan untuk segera merebut kuas merak dari tangan Chen.
Namun tiba-tiba saja King keluar dari balik asap. Dia mengatakan, "Aku tidak mungkin kalah semudah itu." Kemudian King bergerak cepat ke hadapan Kong Lian, memukul keras perutnya hingga meluncur ke tanah. Melihat King baik-baik saja, Kong Yuan dan ketua suku burung rok terkejut. Bukan hanya itu, King juga tidak terluka sedikit pun walaupun terkena serangan langsung. Kong Lian juga setelah terkena serangan King, tubuhnya bergetar dalam keadaan posisi merangkak. Dia tak menyangka King baik-baik saja setelah terkena serangan terkuatnya. King bisa selamat karena dia menggunakan setengah tetes esensi Kaisar Dewanya. Jika tidak, yang pasti dia akan terluka parah. Setelah itu, King bilang kepada Chen, sudah waktunya untuk membereskan kedua orang tua itu. "Siap bos," jawab Chen Sangsang. Kali ini Chen Sangsang tidak menahan diri. Dia menggoreskan darah di pedangnya, kemudian mengeluarkan teknik yang bernama Bloodsucker Eliminate the World. Terlihat kobaran api besar dari tebasan pedang Chen melesat ke arah mereka berdua. Mereka berdua berusaha menghindarinya, namun sudah tidak sempat dan mengenai mereka berdua hingga terhempas jauh ke belakang dan juga terlihat arena itu hancur. Melihat itu para ras monster terlihat kepanikan. Mereka berpikir hanya melarikan diri jika tidak ingin mati. Setelah itu Chen Sangsang menghampiri King. Dia bertanya, "Selanjutnya apa yang akan kita lakukan?" Sembari menunjuk ke atas langit, King menjawab, "Tunggu, dia akan segera datang." Tiba-tiba saja terlihat langit menjadi gelap. Kilatan petir terus-menerus menyambar ke segala arah. Tak lama berselang, di tengah kilatan petir itu muncul Meiji. "Chen Sangsang, berani-beraninya kamu memerangkapku di formasi ilusimu. Sekarang, aku sudah terbebas. Akan kubunuh kau," ucap Meiji yang terlihat sangat marah. Kong Yuan yang terluka merasa sangat senang. Meiji sudah datang. Dia mengatakan, "King, Chen Sangsang, kuakui kekuatan kalian melebihi perkiraanku. Tapi kalian takkan bisa berkutik di hadapan tetua tertinggi suku merak kami." Meiji menatap tajam King. Dia bilang, "King, aku akan mengampunimu jika kamu menyerahkan cincin Ling Luo dan perahu langit." Kong Yuan menimpali, "Tetua tertinggi, Chen Sangsang juga telah mencuri kuas merak. Kita tidak boleh membiarkannya pergi." Meiji menjawab, "Jangan khawatir, dia juga akan mati hari ini." Mendengar itu, Chen Sangsang memprovokasi Meiji. Dia bilang, "Hei nenek lampir, kau pikir aku takut padamu? Kuas merak ada padaku. Sini ambil kalau berani." Meiji yang termakan provokasi Chen Sangsang, dia langsung melesatkan serangannya. Namun King bergerak maju ke hadapan Chen Sangsang dan menangkis serangan Meiji dengan pedang surgawinya. Meiji yang sebelumnya melayang di udara, dia turun sembari bilang, "King, bisa-bisanya kamu mengganggu urusan orang lain di saat urusanmu belum tuntas." King tidak menjawab. King hanya bilang, "Aku tanya satu hal padamu. Apakah semua yang suku merak lakukan adalah perintah Kong Rou?" "Ya, itu benar," jawab Kong Lian. Dan lagi-lagi Kong Lian meminta King segera menyerahkan perahu langit dan cincin Ling Luo. Di sisi lain, Long Aotian yang sedang memperhatikan perselisihan King dengan suku merak. Dia merasa gak enak hati kepada King dan Chen Sangsang karena dia tidak bisa membantunya dalam kondisi saat ini. Namun ketua suku naga yang merasakan ada kejanggalan dia nyeletuk. Jika King dan Chen Sangsang melarikan diri, mereka pasti tidak akan bisa terkejar. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Mendengar itu, Long Aotian matanya terbuka lebar. Dia tersadar tujuan King yang sebenarnya. Dia bilang, "Jangan bilang sedari awal King dan Chen Sangsang menargetkan Meiji." "Mustahil, itu gila," timpal ketua suku naga yang terlihat sangat terkejut tak percaya dengan tindakan King. Ya wajar sih, dia tidak percaya dengan King. Yang saat ini King berada di alam Yingbian, sedangkan Meiji tingkatannya lebih tinggi yaitu alam kekosongan. Meiji dari tadi terus-menerus memaksa King. "Aku nggak punya banyak waktu. Cepat, serahkan kedua harta itu," ucapnya. Dan akhirnya King bilang, "Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu." King mengeluarkan dan melemparkan sesuatu dari cincin Ling Luo sembari tersenyum licik. Ternyata itu bukan perahu langit, melainkan itu adalah bendera formasi. Bendera formasi itu menancap mengelilingi para suku merak dan suku burung rok. King langsung mengaktifkan bendera formasi itu yang bernama Formasi Pembunuh Abadi 9 Surga. Mereka yang berada di dalam formasi ini, kekuatan mereka ditekan dan dihisap ke dalam formasi ini, sehingga mereka tak berdaya. King melayang di udara, terlihat diselimuti kekuatan petir, dan matanya menjadi putih. Dia mengatakan, "Meiji, kamu yang pertama yang akan kubunuh." "Ingin membunuhku? Kamu terlalu percaya diri," balas Meiji. "Kembali ke bentuk semula," teriak Meiji. Meiji berubah menjadi burung merak raksasa yang merupakan bentuk asli para suku merak. Melihat itu, King mengarahkan tangannya ke bawah sembari bilang, "Di dalam formasiku ini, aku adalah dewa."
King mengeluarkan teknik tapak Buddha raksasa melesat menghantam kuat Meiji yang berada dalam bentuk meraknya ke arena, hingga dia kembali ke bentuk manusianya, terkapar penuh luka dan di arena itu juga membekas tapak tangan raksasa. Long Aotian terkejut melihat kehebatan kekuatan formasi milik King dan tetua suku naga bilang, "Untung saja kita berteman dengan King, jika tidak kita akan mati di sini." King menghampiri Meiji yang tak mampu menggerakkan tubuhnya. Lalu King mengambil cincin penyimpanan milik Meiji dan memberikannya kepada Chen Sangsang seperti yang telah dijanjikan. Chen Sangsang sangat senang mendapatkan cincin itu dan Chen berharap kedepannya King akan selalu mengajaknya. King mengatakan, urusan di sini masih belum selesai. Kemudian King mengeluarkan teknik iblis hati tahu. Puluhan benih iblis muncul dan masuk ke tubuh ras monster suku merak dan suku burung rok. Tak butuh waktu lama King kembali mengeluarkan benih iblis itu dari tubuh mereka. Dan yang pasti, mereka mati setelah benih iblis itu keluar dari dalam tubuh mereka. Meiji yang ketakutan merangkak ke hadapan Kong Lian. Dia meminta pertolongan. Namun Kong Lian tersenyum jahat menjawab, "Apa? Menyelamatkan kalian? Sampah seperti kalian memang seharusnya mati." Meiji tak menyangka mendengar jawaban dari Kong Lian seperti itu yang merupakan seorang putri suku merak. King melihat Kong Lian dan mengatakan, "Sekarang generasi suku merak berakhir. Apa kalian menyesalinya?" "Menyesal? Tidak akan," jawab Meiji. "Aku akan melakukan apapun sesuai perintah suku merak." King langsung menimpali, "Aku tidak bertanya kepadamu. Aku bertanya kepadanya, kepala suku merak, Kongro." Meiji terlihat kebingungan. Dia menatap Kong Lian dan berkata, "Kongro? Kepala suku merak?" Kemudian Kong Lian tersenyum mengatakan, "Tidak kusangka kamu akan menguak identitasku. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu mengetahuinya?" King mulai menjelaskan kenapa dia mengetahuinya. Pertama, ketika memasuki kota Merak, King tidak merasakan ada anggota suku Merak mencapai alam raja dan melihat keanehan dari ras monster yang bisa berdamai dengan suku lain. Padahal mereka bukan ras seperti itu. Kong Lian menatap tajam King mengatakan, "Tapi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa aku adalah Kongro." King menjawab, "Ya baiklah, kali ini kamu takkan bisa mengelak lagi. Ketika kamu menghalau serangan Peng Pei, aku merasakan auramu sangat mirip Kongro. Hingga sampai kamu menggunakan kertas segel yang kekuatannya setara alam raja yang membuatku sangat yakin kamu adalah Kongro." Dia memuji kehebatan King menguak identitasnya dengan benar, dan dia juga mengoceh soal perjanjian dan jabatan. King bergerak maju mencekik leher dan mengangkat tubuh Kongro dan mengatakan, "Kamu dan suku merak harus membayar perbuatan kalian." Kongro menjawab dengan susah payah, "Tubuh ini hanyalah tiruan, kamu takkan bisa melukaiku. Tunggu saja sampai kedua tubuhku yang lainnya dibentuk, maka takkan ada tempat bagimu di Yingzhou." Tanpa basa-basi lagi, King langsung menghancurkan tubuh Kong Lian atau tubuh tiruan Kongro menjadi berkeping-keping. Setelah itu King juga langsung membunuh Meiji tanpa ampun. Melihat itu, Chen Sangsang terlihat panik mengajak King segera pergi. Dia sangat ketakutan jika bertemu kembali dengan tiruan Kongro yang lainnya. King meminta Chen untuk tidak khawatir dan tidak terburu-buru pergi karena ada sesuatu yang besar untuk dilakukan. Kemudian King mengeluarkan perahu langit dari cincin Ling Luo. Sembari naik ke perahu langit, King bilang, "Ayo, kita ratakan istana Merak." "Apa? Meratakan istana Merak? Aku suka gayamu," jawab Chen sambil menyusul King menaiki perahu langit. Singkat cerita, perahu langit sampai di kota Merak. Orang-orang di sana yang melihat itu bertanya-tanya kenapa bisa perahu langit terbang di atas kota Merak. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera melapor kepada para penjaga. Dengan cepat para penjaga tiba di sana menghadang perahu langit. Chen Sangsang dengan penuh semangat berniat akan melawan mereka seorang diri. Namun King segera menghentikannya. Dia bilang, "Semenjak mendapatkan perahu langit, aku belum menggunakan formasi penyerangannya. Biar ku gunakan orang-orang ini sebagai kelinci percobaanku." King langsung mengaktifkan formasi penyerangan perahu langit. Dan terlihat di bawah perahu langit itu muncul sebuah formasi yang sangat besar. Dari formasi itu mengeluarkan serangan yang sangat besar menyerang orang-orang itu. Dan juga sekaligus meratakan kota Merak dalam sekejap. Kemudian terlihat di tengah-tengah puing sebuah lubang memancarkan cahaya keemasan. Rupanya itu adalah jalan masuk menuju ruang bawah tanah penyimpanan harta karun. King dan Chen segera menuju tempat itu. Di sana terlihat begitu banyak tumpukan emas. Bukan hanya itu saja, di sana juga banyak bahan obat-obatan, senjata dan yang lainnya. Namun King tidak tertarik dengan tumpukan senjata atau obat-obatan. King hanya tertarik dengan kayu bergaris hijau yang bernama kayu dunia, yang merupakan cikal bakal dunia. Setelah Chen mengambil semuanya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Selang 2 jam kemudian, Kongro tiba di sana, namun dia hanya menemukan sebuah tulisan mengatakan, "Kongro,
ini hanyalah sebuah permulaan. Melihat itu Kongro sangat murka. Dia bilang, "King, akan kubunuh kau." Apakah yang akan dilakukan Kongro dan bagaimanakah kisah perjalanan King dan Chen Sangsang? Tunggu video selanjutnya, tetap di channel Otamega TV.